Love me, Matthew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Aranda, mahasiswi semester 4 dari kampus Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kesehatan bank. Baiklah, yang pertama ada kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan suatu bank usaha perbankannya. Yang pertama ada kemampuan menghimpun dana bagi perbankan. Hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Adapun aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Adapun dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugi bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Adapun wajib bank menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila yang diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta berkala lainnya, dan dalam waktu bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunannya tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Bank wajib mengumumkan neraca. Adapun permodalan, penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Adapun kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum terhadap ketentuan yang berlaku. Yang pertama, komposisi permodalan. Yang kedua,
tren ke depan atau proyek KPMM. Selanjutnya, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. Yang kedua, adapun kualitas aset, asset quality. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif. Selanjutnya, debitur, inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Lalu perkembangan aktiva produktif bermasalah, non-formative asset, dibandingkan aktiva produktif. Lalu tingkat kecukupan pembentukan, penyisihan, penghapusan aktiva produktif, kemudian kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Lalu ada yang namanya manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Ada komponen umum, penerapan sistem manajemen resiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Adapun rentabilitas. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian atas aktiva, return on asset. Yang kedua, pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga, margin bunga bersih. Yang keempat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Lalu pertumbuhan laba operasional, kemudian komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. Ada likuiditas, liquidity. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasif liquid kurang dari 1 bulan. 1 bulan maturity mismatch ratio, rasio pinjaman terhadap dana bank. Ketiga, atau loan to deposit ratio. Adapun 4, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, lalu pertumbuhan laba operasional, kemudian komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. Ada likuiditas, liquidity. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasif liquid kurang dari 1 bulan. 1 bulan maturity mismatch ratio, rasio pinjaman terhadap dana bank. Ketiga, atau loan to deposit ratio. Adapun proyeksi arus kas 3 bulan mendatang, kemudian ketergantungan pada dana antar bank dan deposit. Ada pula sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Ada modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Kemudian modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi.
aktiva bank. Menurut buku Strategi Manajemen Bisnis Perbankan, pengarang Komarudin Sastradipura, penerbit Kappasikma Bandung tahun 2004 menerangkan materi manajemen bank berupa arti dan faktor yang mempengaruhi strategi manajemen aktiva bank. Strategi dan aktivitas manajemen operasional sebuah bank terlihat dalam neraca. Perubahan neraca sisi pasif menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan sumber pengumpulan dana, sementara sisi aktiva menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dana. Kemudian manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. Dalam kenyataannya, proses pembuatan keputusan dalam manajemen aktiva bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain hubungan bank dan nasabah itu sebagai hubungan amanah. Selanjutnya ada imbauan moral, merupakan suatu metode untuk membujuk dan mendorong para banker dan pedagang untuk mengikuti kebijakan yang diyakini bank sentral merupakan kepentingan pembangunan seluruh rakyat. Walaupun kebijakan itu mungkin mempunyai kekuatan moral yang tinggi, namun segalanya tergantung pada strategi dan keputusan para banker dan pedagang tersebut. Adapun jenis-jenis aktiva bank. Aktiva dalam arti umum merupakan pos uang dipunyai oleh perseorangan yang memiliki nilai moneter. Aktiva dalam arti umum tersebut adalah satu, barang-barang yang cukup untuk memenuhi uang dan warisan seorang pewaris. Yang kedua, semua milik seseorang atau suatu perusahaan yang digunakan untuk menanggung utang yang ada. Selanjutnya, semua pos dalam neraca suatu perusahaan yang menunjukkan seluruh harta milik seorang organisasi. Yang terakhir, adapun pendapatan operasional bank. Semua kegiatan operasional pastinya membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya, tidak mungkin kegiatan tersebut bisa dijalankan. Biaya operasional akan berhubungan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO merupakan hal saling berkaitan di mana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaannya. Dalam perbankan pun juga demikian, juga berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di perbankan, pendapatan operasional yang didapatkan adalah bunga dari nasabahnya, sedangkan biaya operasionalnya adalah biaya bunga dari pihak ketiga. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.